Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumeti Aju dengan NIM 921423102 dari jurusan Akuntansi kelas E. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD MSc, dengan materi geostrategi dalam konteks politik di Indonesia. Nah, sebelum kita ke pembahasan tersebut, kita harus mengetahui apa itu geostrategi. Nah, geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi itu merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi itu diartikan sebagai ilmu dan seni, yaitu menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas pengertian singkat tadi, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa politik termasuk salah satu pancagatra. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita ke pembahasan materi tersebut. Politik itu adalah asas atau haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Sistem politik negara Indonesia menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama berupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, politik negara Indonesia juga meliputi kebijakan politik pada gatra politik, politik pada gatra ekonomi, politik pada gatra sosial budaya, dan politik pada gatra pertahanan keamanan. Sistem politik negara Indonesia pada gatra politik dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Nah, politik dalam negeri itu dibina untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik dalam negeri dijalankan untuk menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsur politik dalam negeri meliputi struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Sedangkan politik luar negeri itu yaitu membahas tentang dibina untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem politik negara Indonesia menetapkan bahwa yang pertama, politik luar negeri Indonesia sebagai bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhannya merupakan sarana mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam pergaulan antar bangsa.
Yang kedua yaitu garis politik luar negeri bebas aktif. Bebas ini dalam arti tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sedangkan aktif itu berarti peran Indonesia dalam percaturan, yaitu mensiasati politik internasional tidak bersifat reaktif, sebaliknya tidak menjadi objek percaturan internasional. Dalam materi ini saya menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis SWOT ini merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu negara. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh kasus yang berhubungan dengan geostrategi politik di Indonesia, yaitu yang pertama, konflik di Laut Cina Selatan dan masalah hak asasi manusia serta tuntutan kemerdekaan di Papua. Nah, kasus di Laut Cina Selatan ini melibatkan Indonesia dan beberapa negara-negara tetangga seperti Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, serta kepentingan global yang terlibat dalam perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan strategis di wilayah tersebut. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki klaim terhadap perairan di sekitar Kepulauan Natuna yang menjadi sumber ketegangan dengan Cina. Geostrategi politik Indonesia dalam konteks ini yaitu untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di wilayah tersebut, sekaligus menjaga stabilitas regional dan mempromosikan diplomasi multilateral untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai atas konflik ini. Nah, berikut analisis SWOT dari kasus yang tadi, yaitu kekuatan dalam kasus ini ada 2, yaitu lokasi geografis. Nah, lokasi ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Ini memberikan Indonesia akses ke pasar global dan memungkinkannya untuk memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik global. Selain itu juga, dengan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas yang kaya akan sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional. Indonesia adalah organisasi dari berbagai organisasi internasional yang termasuk ASEAN, G20, dan PBB. Keanggotaan tersebut memberikan Indonesia pengaruh politik yang signifikan dan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan global. Misalnya, sebagai anggota ASEAN, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, kelemahannya yaitu yang ada 2. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Dan yang kedua, keterbatasan infrastruktur, yaitu yang belum memadai di beberapa wilayah, dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi geostrategis Indonesia. Nah, peluang dari kasus ini yang pertama, kerjasama regional Indonesia, yaitu dapat memanfaatkan kerjasama regional seperti ASEAN, yaitu untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan geostrategis. Nah, yang kedua, pengembangan ekonomi. Dalam potensi pengembangan ekonomi dan investasi di sektor-sektor strategis
seperti energi terbarukan dan industri maritim. Itu dapat meningkatkan daya saing geostrategis Indonesia. Yaitu ancaman dari kasus ini yang pertama, sengketa wilayah, seperti sengketa di Laut Cina Selatan dapat mengancam stabilitas dan kepentingan nasional Indonesia. Nah, yang kedua itu perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dapat mempengaruhi geostrategis politik Indonesia, terutama terkait dengan kerentanan terhadap bencana alam. Nah, solusi untuk ancaman pada kasus tersebut yaitu Indonesia harus menghadapi tekanan terkait klaim di Laut Cina Selatan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu melalui diplomasi. Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan semua negara yang terlibat, termasuk Cina, dan berusaha mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi. Selain itu juga Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasannya. Ini termasuk peningkatan patroli dan penegakan hukum di wilayah perairan untuk mencegah pelanggaran kedaulatan. Indonesia juga berusaha membangun konsensus regional dan internasional mengenai pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan. Ini termasuk mendukung upaya ASEAN untuk merumuskan kode etik di Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir itu Indonesia harus berusaha memperkuat hukum internasional termasuk konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. UNCLOS yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara di laut, dan Indonesia berpendapat bahwa ini merupakan dasar yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Tentu saja ini juga termasuk tantangan yang besar dan kompleks dan tidak ada solusi yang mudah. Tapi dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berharap dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Nah, contoh kasus selanjutnya yaitu masalah hak asasi manusia dan tuntutan kemerdekaan di Papua. Masalah hak asasi manusia dan tuntutan kemerdekaan di Papua ini memang telah menjadi pusat perhatian internasional. Situasi di Papua ini telah memunculkan berbagai perdebatan dan perhatian dari berbagai pihak. Untuk masalah hak asasi manusia, banyak laporan dan bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua. Pelanggarannya seperti kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat sering dilaporkan. Organisasi hak asasi manusia, baik di dalam maupun luar negeri, telah memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia di Papua dan meminta pemerintah untuk bertindak. Sementara itu, tuntutan kemerdekaan di Papua telah menjadi isu yang rumit dan kompleks. Beberapa kelompok di Papua menyuarakan keinginan untuk merdeka dari Indonesia untuk mendirikan negara Papua merdeka. Tuntutan ini didasarkan pada sejarah dan identitas budaya yang berbeda di Papua. Namun, pemerintah Indonesia menganggap Papua itu sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia dan menolak tuntutan kemerdekaan tersebut. Nah, berikut yaitu analisis SWOT untuk isu Papua dalam konteks geostrategi politik Indonesia. Nah, yang pertama itu kekuatan dalam kasus ini.
Indonesia memiliki kedaulatan yang diakui secara internasional atas Papua. Pemerintah juga telah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Nah, kelemahan dalam kasus ini yaitu masalah hak asasi manusia dan tuntutan kemerdekaan yang ada di Papua menjadi sebuah tantangan serius. Ada juga persepsi negatif tentang penanganan isu Papua oleh pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, peluang dari kasus ini yaitu dialog dan pendekatan inklusif dapat membantu membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan. Juga cepat sekali. Peluang dalam kasus ini yaitu menggunakan dialog dan pendekatan inklusif dapat membantu membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan. Juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan isu Papua, dapat memperbaiki reputasi Indonesia di mata internasional. Nah, ancamannya yaitu jika tidak ditangani dengan baik, isu ini dapat memicu konflik lebih lanjut dan merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama yang menaruh perhatian pada isu hak asasi manusia. Nah, solusi dari kasus ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelesaikan isu Papua melalui berbagai cara, termasuk pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan dialog dengan kelompok-kelompok yang terlibat. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Perhatian internasional terhadap isu Papua telah membantu meningkatkan kesadaran global tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dengan adanya tekanan dan pemantauan dari komunitas internasional, diharapkan akan ada kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik di Papua. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.